Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini saya ingin menyorot kembali tentang fenomena Gus Miftah dan Pak Sun Haji yang menjadi polemik atau menjadi perbincangan hangat di kalangan dakwah Islam. Yang ingin saya soroti kali ini adalah bagaimana reaksi netizen, bagaimana reaksi masyarakat menyikapi dengan fenomena Gus Miftah ini. Adanya fenomena Gus Miftah dan Pak Sun Haji ini ternyata melahirkan orang-orang yang berkomentar di sana. Dari para praktisi berkomentar, budayawan berkomentar, ilmuwan berkomentar, dan lain sebagainya. Nah, ini asik menurut saya ya. Di antara mereka ada yang mendukung Gus Miftah dengan berbagai argumentasinya. Dia mengangkat tentang kelebihan Gus Miftah, dia mengangkat tentang kebiasaan Gus Miftah, dia mengangkat tentang beberapa karya Gus Miftah, dan lain sebagainya. Sehingga mereka berkesimpulan apa yang terjadi pada Gus Miftah ini adalah fenomena biasa yang terjadi di dalam dunia publik, gitu ya. Ada yang mendukung dengan berbagai argumentasinya, dan ada yang menolak atau ada yang menghujat dengan berbagai argumentasinya. Masya Allah. Dia mengaitkan dengan beberapa fenomena di belakang. Misalnya dulu ada orang-orang yang tercederai oleh Gus Miftah. Ada orang yang seperti dihina atau seperti direndahkan oleh Gus Miftah. Ada orang yang digojloki Gus Miftah. Ada orang yang seperti direndahkan oleh Gus Miftah, diangkat kembali hari ini. Sebelumnya tidak pernah diangkat, walaupun itu sudah lama sekali, baru diangkat sekarang. Fenomena Gus Miftah kemudian menguak problem-problem atau memori-memori lama yang terjadi pada Gus Miftah. Gitu. Ada juga yang mengaitkan dengan nasab. Gus Miftah pernah mengaku bahwa beliau adalah salah satu keturunan orang-orang terkenal, ulama. Karena fenomena ini, orang mengangkat kembali, bener nggak sih Gus Miftah itu adalah seorang Gus? Akhirnya ulama berbicara, ustadz berbicara, budayawan, ahli sejarah berbicara. Mereka memberikan komentar, memberikan penilaian, dan memberikan judgement terhadap Gus Miftah. Benar nggak bahwa beliau itu adalah anak atau keturunan seorang ulama? Bahkan yang menurut saya, fenomena Gus Miftah kemudian dikaitkan dengan berbagai fenomena lain. Ya, tadi seperti saya katakan, ada orang-orang yang tercederai sebelumnya, kemudian nasab, kemudian dikait-kaitkan dengan posisi beliau sebagai utusan presiden. Bahkan orang-orang yang tadinya tidak mengenal Gus Miftah, yang tadinya tidak mau tahu soal Gus Miftah, tidak pernah mendengarkan Gus Miftah, hari ini dia ikut berkomentar tentang Gus Miftah. Yes, fenomena Gus Miftah menjadi pemantik diskursus dunia dakwah Islam yang luas sekali dengan berbagai plus dan minusnya. Tentu di satu sisi ini merupakan berkah. Dakwah Islam dilihat orang, tetapi di sisi lain dakwah Islam seperti tercederai karena fenomena Gus Miftah ini kemudian melahirkan melahirkan sebuah asumsi bahwa seakan-akan dakwah itu menjelekkan orang, dakwah itu merendahkan orang, dakwah itu menghina orang, dan lain sebagainya. Ini kan asik ya, bahwa fenomena Gus Miftah ini kemudian melahirkan orang-orang yang mau berkomentar. Ada yang mendukung, ada yang menolak. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah adanya fenomena ketenaran Gus Miftah ini. Kemudian banyak orang yang numpang tenar, banyak orang yang berkomentar, mengungkapkan berbagai isi hatinya, mengungkapkan berbagai pandangannya terkait dengan Gus Miftah. Gus Miftah yang tadinya terkenal kemudian melahirkan orang-orang terkenal baru yang dengan cara mereka berkomentar tentang Gus Miftah. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa memberikan inspirasi bagi kita semua tentang dunia dakwah Islam di Indonesia.
Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.